Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Tema kita pada pagi hari ini adalah karunia melayani. Menurut firman Tuhan, setiap orang percaya memiliki karunia dari Roh Kudus. Salah satunya adalah karunia melayani. Karunia melayani bila dilakukan dengan sungguh-sungguh, saudaraku, gereja akan bertumbuh. Dalam Roma 12 ayat 7 dan 8 berkata, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Semua karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita haruslah kita lakukan dengan hati yang tulus ikhlas. Dan kita melakukan semuanya itu dengan rajin serta dipenuhi dengan sukacita. Jadi seharusnya lah semua orang percaya, saudaraku, Bapak Ibu, melakukan karunia melayani dengan tulus ikhlas, rajin, dan dipenuhi sukacita saat melayani. Pada saat ini saya ingin membagikan 3 kebenaran dari firman Tuhan bahwa bila orang percaya melakukan karunia melayani dengan sungguh-sungguh, gereja akan bertumbuh dan nama Tuhan Yesus akan dimuliakan. Kebenaran yang pertama, karunia melayani dipakai untuk membangun di dalam pelayanan. 1 Korintus 12 ayat 28 firman Tuhan berkata, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama-tama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani. Saya ulang lagi, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dan dalam Efesus 4 ayat 12 firman Tuhan berkata, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita, gerejanya, saudaraku, gereja Tuhan, termasuk di dalamnya adalah karunia melayani. Ini adalah tujuannya untuk apa? Untuk pembangunan tubuh Kristus. Karena itu setiap orang percaya harus melayani dengan sungguh-sungguh supaya pembangunan tubuh Kristus nyata, bertumbuh nyata di dunia ini, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya, saudaraku. Dan kebenaran yang kedua, karunia melayani adalah karunia tindakan, saudaraku. Action, bukan sekedar kata-kata lidah semata. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kasih karunia, saudaraku, atau karunia melayani adalah bukan sekedar kata-kata semata-mata, saudara, kata-kata lidah saja, tetapi harus disertai dengan tindakan nyata, dengan perbuatan nyata dalam pelayanan. Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Inilah yang membuat gereja kita bertumbuh dan nama Tuhan dimuliakan dalam pelayanan kita. Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi karunia melayani yang dinyatakan dengan perbuatan-perbuatan dalam pelayanan di gereja kita adalah untuk menunjukkan iman yang hidup, bukan iman yang mati.
Karunia melayani adalah karunia tindakan, saudaraku. Perbuatan, bukan sekedar kata-kata lidah semata. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, karunia melayani adalah karunia yang kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus, bukan untuk yang lain, saudaraku. Nah, di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40, saudaraku, ya, ayat yang luar biasa ini saya bacakan, saudaraku, 5 ayat ini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi saudaraku, dari ayat-ayat ini Tuhan Yesus sedang mengajar kita. Saat kita melaksanakan atau melakukan karunia melayani terhadap mereka yang sedang mengalami masalah, sedang mengalami sakit penyakit, menolong orang miskin, orang yang teraniaya, melawat orang yang sakit, yang dipenjara dan sebagainya, kita sesungguhnya sudah melakukan itu untuk Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan semesta alam ini. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh, saudaraku, melaksanakan atau melakukan karunia melayani dimanapun, dalam gereja, di masyarakat, di rumah, dimanapun. Karena semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, pencipta alam semesta ini. Haleluya, saudaraku. Jadi inilah 3 kebenaran dari firman Tuhan, bahwa bila orang percaya melakukan karunia melayani dengan sungguh-sungguh, gereja akan bertumbuh dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Yang pertama, karunia melayani dipakai untuk membangun atau pembangunan, saudaraku, di dalam pelayanan. Membangun pelayanan. Dan kemudian yang kedua, karunia melayani adalah karunia tindakan atau perbuatan, bukan sekedar kata-kata lidah semata. Dan yang ketiga, karunia melayani adalah karunia yang kita lakukan sesungguhnya untuk Tuhan Yesus. Matius 25 ayat 40 saya bacakan lagi. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kepada kami, Tuhan, sukacita, semangat, rajin untuk melakukan karunia melayani dalam keluarga, dalam gereja, bahkan dalam masyarakat. Dan saat kami melayani seseorang yang dalam keadaan sakit, dianiaya, dipenjara, kelaparan, sesungguhnya kami sedang melakukannya untuk Engkau, Tuhan Yesus. Berikan kepada kami kekuatan untuk kami rajin melakukan karunia melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.